Firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita itu menerapkan kasih dalam setiap pergaulan kita dalam hidup ini, Saudara. Dan saya percaya memang tidak mudah yang namanya mengasihi, tapi Saudara juga harus percaya bahwa salah satu hal yang paling mendasar dari pengajaran Kristus yaitu tentang kasih. Orang dunia luar sana itu tahu dan mengenal orang Kristen itu dari apa? Kasih. Makanya mereka bilang orang Kristen itu loh biar gerejanya dibakar, biar mereka diginiin, mereka tetap mengasihi. Ya, tapi kita mau belajar hari ini apa kata firman Tuhan. Mari kita buka bersama. Ya, ini ayat yang diberikan oleh gereja Saudara Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35 kita baca. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat 35. 1, 2, 3. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian apa? Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus nggak bilang gini, makanya kamu bikin mujizat. Kalau kamu bisa bangkitkan orang mati, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Enggak loh. Tuhan Yesus enggak ngomong, makanya kamu tuh doa supaya kamu punya kuasa. Kamu menyembuhkan orang, maka orang akan lihat bahwa kamu adalah muridku. Enggak. Satu yang Tuhan Yesus ngomong, mari kita belajar untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena kalau kamu mengasihi, kamu hidup dalam kasih, semua orang akan tahu bahwa kamu itu muridku. Jadi ternyata kasih ini sesuatu yang menurut kita itu gampang, simple, dan seringkali kita nggak sungguh-sungguh melakukan. Tapi ternyata itu menjadi tanda bahwa kita ini murid Kristus. Amin. Saya nggak akan bicara yang muluk-muluk dulu bagaimana kita ini mengasihi, sampai ke bangsa-bangsa, mengasihi itu yang gimana-gimana, nggak usah deh. Kita mulai dari perkara yang terkecil di dalam keluarga. Amin. Ya, karena seringkali saya melayani orang Kristen itu gini, Pak, orang yang paling Bapak pahiti di hidup ini siapa Pak? Ada loh orang-orang tua yang sudah mau mati. Kan waktu kita layani dia kita harus beresin dong hatinya kan menghadap Tuhan toh. Yang paling Bapak pahiti di hidup ini siapa? Dia lantang bilang, anakku. Seringkali itu musuhnya orang Kristen itu bukan orang yang bakar gerejanya, bukan. Bukan orang yang, tapi banyak ibu-ibu ketika kita doakan, ibu harus melepaskan pengampunan. Siapa yang ibu paling pahitin di hidup? Ya nomor satu biasa dijawab siapa ibu-ibu? Tolong ibu-ibu ngomong. Ya, ini curhat colongan. Supaya saya bisa tahu. Ibu-ibu siapa pertama yang paling dipahitin? Mana itu ibu? Tolong angkat tangan ibu, dapat sepeda di bawah. Ya, suami ya. Dan memang itu banyak loh saudara ya. Ibu-ibu itu pahitnya sama suami. Tapi di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Ya, cuma satu orang tua aja tuh yang ngaku. Kenapa sama suami kita pahitnya? Karena kita ketemu tiap hari. Nggak mungkin kan ibu-ibu kepahitan sama tukang sayur. Kamu nggak ada perasaan sama tukang sayur. Kepahitan sama sopir angkot. Itu nggak mungkin. Nah kita bicara tentang mengasihi. Ya nggak usah bicara orang jauh. Orang yang paling dekat dulu. Orang Kristen itu kalau ditanya musuhnya siapa? Kalau nggak suaminya, anaknya, kalau nggak mertuanya. Kalau enggak iparnya, mertua adalah maut, ipar adalah maut, apalagi semua maut. Ya kenapa kita ini enggak mampu untuk ternyata banyak orang Kristen yang gagal dalam hal mengasihi. Tapi kita pengen hal yang besar, pengen mujizat, pengen ini, pengen itu. Padahal dalam hal yang paling simple, yang membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus, kita enggak bisa saudara, yaitu mengasihi.
Dari mana orang akan tahu kalau kau itu muridku, kata Yesus, kalau engkau hidup saling mengasihi. Kita lihat saudara. Ya kita belajar dari Tuhan Yesus saja lah yang kita harus belajar. Yuk kita buka Matius pasal yang ke-5. Maaf bukan, Lukas ya, Injil Lukas. Saya pengen kita belajar dulu nih ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 29. Kita baca sama-sama Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 29. Kita baca dengan suara yang terdengar, 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus. Apa yang dia bilang saudara? Dia bilang, apa yang harus aku lakukan supaya aku ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Semua kita tentu ingin hidup yang kekal. Nggak ada satupun yang ingin binasa, kita mau hidup kekal. Lalu Yesus jawab dia apa saudara? Baca 1, 2, 3. Ya, tolong kalau disuruh baca itu baca. Ya, baca. Karena di rumah saudara tidak mungkin baca. Baca Alkitabnya itu cuma di gereja, waktu disuruh pendeta. Kalau pulang sudah tidak mungkin baca toh? Benar apa benar? Benar. Ya, Yesus balik bertanya sama ahli Taurat ini, Yesus bilang, apa yang sudah kamu pelajari selama ini? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Karena dia ini seorang ahli Taurat. Apa yang kau baca di sana, yang tertulis di sana? Tuhan Yesus tanya balik. Yang selama ini kau pelajari itu apa? Lalu dia jawab begini, kita baca sama-sama. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau disimpulkan cuma terdapat 2 hukum ini. Kalau saudara lakukan ini pasti saudara masuk surga. Loh, apa iya tuh Bu? Terus ayat-ayat yang lain, jangan bersinah, jangan ini. Udah masuk di sini. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kau tidak mungkin bersinah. Karena kau tahu itu melukai hati Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu, maka kau nggak mungkin kepahitan sama orang. Yesus bilang, kasihi dulu Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Baru setelah itu kamu bisa mempraktekkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa orang gagal mengasihi sesamanya? Karena berarti engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi itu Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dia gak mungkin kepahitan sama orang. Amin. Karena kau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Lalu saudara, Yesus bilang begitu sama orang ini. Apa yang sudah kau baca? Dia baca itu di dalam hukum Taurat, yaitu yang ditulis supaya aku bisa hidup kekal. Kata Yesus kepadamu, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Orang ini masih tetap tidak puas, dia masih mencoba Yesus lagi. Ya, dia jawab apa saudara? Ayat yang berikutnya. Tetapi untuk apa? Membenarkan dirinya. Orang itu dia berkata begini, kepada Yesus dia bilang, siapakah sesamaku manusia? Yang dimaksud siapa sesamaku manusia itu kasihilah orang lain sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia tanya siapa yang masuk kategori sesamaku manusia itu? Apakah cuma orang yang baik sama saya? Apakah ini, apakah itu ya? Lalu Yesus jawab begini dengan sebuah perumpamaan. Kita baca bersama yuk perumpamaannya. Ya, ayat yang berikutnya 1, 2, 3. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya dalam keadaan sekarat, setengah mati. Antara mati dan hidup, tidak berdaya orang ini. Dikatakan dari Yerusalem. Penting kita tahu orang ini dari Yerusalem, Yeriko berjalan saudara.
Lalu ayat yang berikutnya berkata apa? Ayat 31. Kebetulan apa? Ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Imam ini adalah orang yang sering masuk di bait Allah. Dia hamba Tuhan yang seringkali itu mempersembahkan korban. Dia adalah imam, orang yang dianggap sangat rohani di Yahudi. Dia lewat, dia lihat itu orang. Tapi dia pura-pura dari seberang jalan gini. Mau mati, pura-pura enggak lihat ah. Ya, pura-pura enggak lihat. Lalu yang berikutnya, ada siapa lagi lewat? Baca ayat yang kedua. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Lewi ini juga adalah keturunan imam. Orang tidak boleh jadi imam kalau bukan orang Lewi. Berarti juga ini orang yang cukup rohani. Orang-orang pilihan Tuhan. Dia lewat lagi tempat itu, ketika dia melihat orang itu, dia melewatinya juga dari seberang jalan. Gini, wih mau mati tuh orang. Pura-pura gak tahu aja, gak usah cari masalah. Takutnya kita lagi ke bawah-bawah dalam urusannya. Cari aman, ditinggal saudara. Lalu kita baca ayat yang berikutnya dikatakan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat yang berikutnya dikatakan, lalu saudara orang itu melakukan apa? Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas mobilnya. Ya, motornya dinaiki, yang ditungganginya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan untuk merawatnya. Ayat berikutnya berkata apa saudara? Ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Karena dia ada urusan, dia mau pergi, dia bilang sama yang punya hotel. Rawat orang ini ya tolong. Kalau kamu membelanjakan uang untuk dia, berapa biayanya kalau kurang dari uang ini, maka aku akan menggantinya nanti aku pulang dari urusanku. Aku akan kembali untuk melakukannya bagimu. Lalu ayat yang berikutnya berkata saudara di sana, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawabnya ahli Taurat ini dia bilang apa ayat yang berikutnya ayat 37. Jawab orang itu apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kenapa digambarkan orang dari Yerusalem, Yeriko turun, lalu ketemu imam yang adalah orang Yahudi, ketemu juga orang Lewi yang adalah Yahudi asli, saudara. Lalu yang menolong orang Yahudi yang jatuh itu adalah orang Samaria. Kita tahu dari zaman perjanjian lama, Israel terbagi menjadi 2 kerajaan. Yaitu kerajaan apa? Konoha dan ya. Kerajaan utara itu adalah Samaria. Dan selatan itu adalah Yehuda di bawah pemimpin Raja Daud. Sejak zaman perjanjian lama mereka ini bermusuhan. Ketika di Yerusalem akhirnya dibangun bait suci, orang Samaria membangun kuil di atas gunung. Supaya kerajaan utara tidak pergi ke bait suci untuk beribadah. Ya, ini terpisah sejak zaman pemerintahan Salomo. Karena Salomo ini menikahi putri-putri orang kafir, dia membutuhkan banyak biaya. Lalu akhirnya dia naikin pajak sangat tinggi pada waktu itu. Di bawah pemerintahan anaknya yaitu Raja Yerobeam, saudara. Dan akhirnya 10 suku Israel ini memberontak karena tidak setuju dengan pajak yang tinggi. Harusnya diangkat Pak Purbaya di sana. Supaya pajaknya diturunkan. Ya. Lalu mulai dari situ terjadi perpecahan antara 2 kerajaan Israel ini, yaitu utara Samaria dan selatan yaitu Yehuda di bawah pemerintahan Raja
Daud. Tetapi janji Tuhan itu berlaku atas Daud dan keturunannya, yaitu di Yerusalem, Yehuda ini. Sejak saat itu terus bertengkar dua ini. Apalagi ketika Asyur menaklukkan kerajaan utara Samaria, ini terjadi kawin campur. Orang-orang Israel pada waktu itu yang ada di Samaria mulai terkontaminasi kawin campur. Nah, orang Yahudi tidak mau menganggap yang Yahudi kawin dengan suku lain, itu bagi mereka kamu bukan lagi Yahudi. Berarti kamu sudah tercampur, terkontaminasi, dan kamu itu najis. Tidak boleh disebutkan Yahudi lagi. Jadi ini sudah tidak dianggap saudara orang Samaria. Makanya ketika zaman Yesus, itu terbawa sampai di zaman Yesus. Saudara ingat ketika Yesus ketemu perempuan Samaria di sumur? Lalu Yesus bilang, beri aku minum. Lalu perempuan Samaria itu jawab apa? Kamu kan orang Yahudi, kenapa kamu minta minum sama orang Samaria? Ya, ini terjadi permusuhan dari sejak zaman perjanjian lama dari Raja Salomo. Yesus bilang sama orang Samaria itu, kamu dan nenek moyangmu pergi berdoa di atas gunung. Mereka mencari Allah di gunung orang Samaria, kerajaan utara. Kami orang Yahudi mencari Allah di bait suci di Yerusalem. Tetapi dalam perumpamaan Yesus, saudara, Yesus memberi contoh ketika ada orang Yahudi dalam perjalanan dirampok, disiksa, mau dibunuh, dibuang di pinggir jalan dalam keadaan sekarat. Imam yang lewat itu Yahudi asli. Harusnya dia tolong gak sesama orang Yahudi? Itu kan sesamanya manusia, sesama suku lagi. Tapi ternyata dia tidak tolong, dia lewati begitu saja. Lalu lewat Lewi. Lewi ini Yahudi gak? Apalagi Lewi, ini keturunan imam. Harusnya dia yang tolong karena sesama sukunya. Tetapi Alkitab mencatat Yesus menggambarkan di sana. Lalu lewatlah orang Samaria. Yang harusnya musuhan. Harusnya orang Samaria lewat, dia lihat orang Yahudi ya, injaklah sampai mati. Kan sekalian, lu kan musuhku. Ya, aku mau lihat lu kalau udah sekarat gini mau apa kau? Tapi enggak. Orang Samaria ini turun saudara dari keledainya, dia turun, dia kasih anggur luka-luka. Kenapa? Anggur itu mengandung alkohol supaya dia tidak infeksi. Lalu disiram dengan minyak zaitun supaya lukanya sembuh dan kering. Lalu bukan cuma itu, dia angkat orang ini, dia taruh di atas keledainya. Dia jalan kaki, dia bawa orang ini dengan belas kasihan. Dia taruh di penginapan, dia kasih duit. Ini saya ada bisnis ya, saya taruh 2 dinar. Kalau kurang besok aku tak balik lagi untuk ganti semua pengeluaran. Lalu Yesus bilang, menurutmu sesamanya manusia itu siapa? Apakah imam itu atau orang Lewi? Enggak, orang Samaria. Kalau kekristenan kita tidak bisa sampai pada level yang Tuhan suruh, kita harus mengasihi musuh, bahkan orang yang paling kita benci. Maka kita nggak akan mampu melakukan yang lain, saudara. Ya, makanya kadang-kadang kita ini bicara tentang, harus mengampuni ini, mengampuni itu dalam rumah tangga ini loh, dalam rumah tangga. Bapak-bapak orang Kristen paling banyak sakit hati itu justru sama anak. Nggak bicara sama anak, ya sampai mau mati. Saya dulu pernah layani ada seorang bapak, dia itu juga penatua di gereja, udah sering khotbah. Tapi dia kepahitan sekali sama anaknya. Karena waktu itu anaknya mau menikah, dia enggak setuju. Dari situ dia bilang, saya coret kamu sebagai anak. Kamu lihat hidupmu ya, pokoknya saya tidak anggap kamu anak. Sejak hari itu dia enggak pernah ketemu anaknya. Anak ini pun hidup di bawah kutuk orang tua. Semua usaha yang dia buat tidak ada yang berhasil. Kenapa? Terkutuk. Akhirnya ketika bapak itu mau meninggal, saya bilang, Pak, bapak harus panggil anak bapak. Sebelum bapak meninggal, lepaskan berkat dan doakan dia. Supaya juga hidupnya tidak menderita di dunia. Lalu anak itu disuruh panggil oleh bapaknya, saudara. Ya, dari Jakarta dia pulang ke Solo, saudara. Puji Tuhan, semalam sebelum bapak itu meninggal, anaknya tiba di rumah sakit dengan istrinya. Bapaknya panggil, didoakan mereka berdua, maaf-maafan, bertangis-tangisan. Besoknya bapaknya dipanggil Tuhan, tapi udah pelong.
Kita sering kali bicara musuh itu nggak usah bilang antara orang Yahudi dan Samaria kejauhan. Karena beda suku, beda tata cara agama, beda ritual. Seringkali musuh terbesar orang itu satu rumah. Tadi saya tanya, ibu-ibu yang paling pahit sama siapa? Suami, sama suami Pak. Jawabannya ini ibu-ibu di sini. Ya, tapi sekarang semua sudah bertobat nih. Pulang mengampuni, amin. Ya, nggak usah begitu. Saya mau tanya di sini ibu-ibu, yang kalau suamimu makan, kau duduk di meja makan, kau ambilin suamimu nasi, kau taruh lauknya di situ dan kau duduk walaupun kau enggak makan, kau temani suamimu. Siapa di sini yang begitu ibu-ibu? Angkat tangan. Cuma satu. Tanda-tanda manusia akhir zaman. Ya. Saya sampai hari ini masih begitu sama suami saya. Saya masak, walaupun kadang saya enggak makan, dia ke dapur, saya temenin dia di meja makan, saya ambilin nasi, saya taruh lauknya, saya duduk ngobrol berdua di situ. Sampai hari ini. Ibu-ibu, bagaimana kita mengasihi suami? Bagaimana kita mengasihi pasangan kita? Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita melakukan pasangan kita seperti diri kita sendiri? Bapak-bapak, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Ada ibu-ibu curhat sama saya mulai sekarang Bu, enggak mau dikasih uang bulanan suami saya. Kalau gajian biasanya dikasih ke saya. Saya sudah tidak mau, kenapa? Ibu tahu kalau sudah akhir bulan udah habis duit saya minta, dia marah sama saya. Itu uang kau pakai buat apa saja, kenapa habis? Akhirnya saya suruh suami saya yang pegang. Awal bulan saya bilang, Pak, beli kebutuhan pokok, nih catatannya. Beras 1 karung ya, 700.000, gula gini, kopi gini, sabun gini. Kau yang pergi beli, kau pegang itu uang sendiri. Supaya kita enggak banyak berantem. Suaminya pergi beli, pulang marah-marah. Mahal sekali ya, apa-apa sekarang ya. Iya, mahal sekali. Ya, Pak saya besok mau masak ini kau pergi beli ya. Suaminya pergi beli, mau beli ayam mahal. Akhirnya dia beli tempe sama tahu. Sampai di rumah istrinya bilang, kenapa kau beli tempe sama tahu? Ayam mahal. Lah kenapa selama ini aku masak tempe sama tahu kau marah? Kau bilang beli ke ayam. Alhasil dia bayar listrik, bayar uang sekolah, bayar uang jajan anak. Baru 2 minggu duitnya habis. Dia bilang sama istrinya, kenapa kalau kau yang pegang ada mujizat ya? Bisa sampai akhir bulan. Kenapa saya pegang cuma 2 minggu sudah habis? Biar kau tahu sekarang. Ini penyebab kita ribut selama ini. Uang di tangan saya jadi mujizat. Tapi kau marahin terus saya tiap hari. Makanya biar kau rasa dari situ suaminya kapok. Nggak pernah lagi marah istri. Jadi ibu-ibu kalau ada suamimu marah-marah, boleh dipraktikkan nih cara ini. Supaya tidak ada ribut dalam rumah tangga. Karena uang itu juga bisa bikin berantem loh. Ya. Mari belajar kasih istrimu seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri, bapak-bapak, amin. Yang amin ibu-ibu. Ibu-ibu kasih suamimu seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri, amin. Ya, kita belajar, nggak usah ngomong jauh-jauh dulu, kasih temen, kasih musuh. Waduh itu sudah levelnya terlalu tinggi. Ya, musuh terbesar itu kadang memang orang dalam rumah. Jangan sampai di rumah kau itu seperti monster, seperti setan, tapi di luar kau kelihatan baik sama orang. Ini munafik saudara. Makanya Yesus bilang, yang pertama kasihi dulu Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan, akal budi. Baru setelah kita mengasihi Tuhan, dengan segenap hati barulah kita bisa mengasihi sama. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin marah sama suami lama-lama. Amin ibu-ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, nggak mungkin kita musuhan itu lama-lama. Roh Kudus itu akan bicara. Makanya Yesus bilang, apapun yang kau lakukan untuk sesamamu manusia, itu sama seperti yang kau lakukan untuk Tuhan. Mari kita baca ayat yang terakhir, karena waktunya hampir habis. Yuk kita baca. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai 46. Matius 5 ayat 43 saudara. Firman Tuhan berkata begini di sana.
Kamu telah mendengar firman apa? Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini perjanjian lama ya. Kalau ada musuh benci saja tidak apa-apa. Tapi Yesus datang membawa ya firman yang luar biasa. Dia bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan dan berbuat demikian? Saudara, kita belajar dari Tuhan. Yesus berkata, aku ini Tuhan. Aku mengasihi semua orang, memberi kesempatan untuk orang bertobat. Aku menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik. Aku memberi matahari bagi orang jahat dan orang baik. Bayangkan kalau Tuhan itu kita. Maka rumah orang yang jahat tidak ada mataharinya. Gelap. Jadi kita kalau jalan begitu, rumahnya gelap banget ya, wah jahat ini. Bayangkan kalau kita jadi Tuhan, kita menurunkan hujan hanya untuk orang benar, orang jahat tidak. Maka kalau kita lewat rumahnya orang jahat, tanahnya pecah-pecah, tanamannya mati semua, tidak ada air. Sumur pompanya kering semua. Lalu kita bilang, jahat ini, makanya hujan tidak turun di rumahnya. Tuhan bukanlah manusia. Mari kita belajar dari Tuhan yang mau mengasihi dan mengampuni. Kita ini bukan siapa-siapa saudara. Siapa kita sehingga kita bisa membenci orang dan kita nggak bisa belajar untuk mengasihi. Tetaplah berbuat baik. Sekalipun orang itu menjengkelkan saudara, tapi mari kita belajar. Dengan begitu kita ini belajar untuk mengasihi. Dan mari kita belajar dari rumah tangga dulu sendiri. Nggak usah muluk-muluk yang jauh-jauh. Kalau saudara di rumah, kalau berantem tidak bicara 3 hari 3 malam, bertobat hari ini. Jangan ada yang begitu di sini ya. Ada orang duduk di gereja, pulang berantem 3 hari 3 malam gak bicara suami istri. Pakai surat. Ya. Hari ini kamu mau kemana? Ditaruh di meja. Dibalas, hari ini saya mau ke kantor, taruh lagi. Ya, suaminya besok mau meeting, dibangunin, bangun, sudah pagi, ditaruh. Dia enggak kebangun, suaminya enggak baca. Jangan Bapak Ibu, kita belajar untuk ayo merendahkan diri dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ingat, orang yang tidak bisa mengasihi orang lain. Yesus berkata begini saudara. 1 Yohanes 2, saya undang para imam musik maju. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dengan kata lain, orang yang membenci orang lain, kau sesat. Itu kata Tuhan. Mari kita belajar mengasihi lebih sungguh lagi. Apapun yang orang perbuat pada kita, kita belajar melepaskan pengampunan ya. Jangan ada kepahitan sama keluargamu, sama saudaramu, orang tua sama anak. Orang tua sama menantu, menantu sama orang tua, mertua, jangan saudara. Supaya engkau menjadi anak-anak Tuhan yang dikenan Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan mengasihi lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan.